wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama saya tentu saja Poppy Sri Wahyuni. Seputar kecantikan semua ada di sini. Silakan bertanya. Hari ini temanya apa? Nah, tema untuk hari ini adalah sebenarnya banyak banget tips yang akan saya kasih adalah kesalahan-kesalahan umum dalam makeup. Artinya do and don'ts, apa yang harus dilakukan, apa yang sebaiknya dihindari. Kemudian supaya bagaimana makeup tidak terlihat lebih tua. Jadi kesalahan-kesalahan apa yang harus dihindari, sebenarnya secara nggak langsung kita sudah menerapkan hal tersebut, gitu ya. Saya selalu berprinsip nggak ada yang salah, cuma bagaimana cara menghindarinya agar terlihat lebih bagus, terlihat lebih baik ya. Jadi di sini kita akan berbagi tips mengenai do and don'ts atau kesalahan-kesalahan umum dalam makeup yang biasanya sehari-hari kita lakukan tanpa disengaja ya. Oke, nah kita langsung aja ke pokok materinya. Hari ini teman-teman saya mau berbagi tips apa sih yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan atau menghindari kesalahan-kesalahan umum dalam makeup. Banyak kan, terkadang gini, contohnya saya mau makeupnya awet dan tahan lama nih, tapi saya pakai foundationnya dengan cara seperti ini. Tapi kok cepat luntur ya? Nah, itu salah satu mungkin. Atau, kok wajah saya terlihat lebih tua ya dari usia saya padahal pakainya warnanya sesuai dengan warna saya loh. Itu yang kedua contohnya. Terus yang ketiga mungkin, kok bibir saya malah kelihatan tambah tebel ya? Padahal kan saya pengennya bibir saya kelihatan lebih tipis. Seperti itu adalah kesalahan-kesalahan umum yang bisa terjadi di rumah ya, yang dilakukan pada saat Anda melakukan makeup. Oke, tanpa banyak bicara lagi, saya akan tunjukin bagaimana kesalahan-kesalahan umum dalam makeup yang biasa Anda lakukan di rumah. Saya ditemani model saya hari ini yang selalu duduknya di depan saya, jadi wajahnya cantik, lebih muda dari saya. Kalau usia tentu ya. Oke, Mbak Rati silakan. Mbak Rati, sapa-sapa dulu dong nih. Rati baru pertama kali ya? Iya, aku pertama kali. Baru pertama kali ya. Ini adik saya jadinya. Rati sehat? Sehat. Oke. Nah Rati, hari ini kita akan belajar berbagi tips bagaimana menghindari hal-hal dalam dunia makeup supaya makeupnya terlihat lebih sempurna. Jadi kamu sebagai model yang harus siap diapain aja. Jadi udah diwanti-wanti sebelumnya ya. Kamu boleh kesianan dikit sayang. Nah, oke. Yang pertama, kesalahan umum. Teman-teman boleh bertanya ya, misalkan tentang tips dan trik, kesalahan yang sering dilakukan pada saat lagi makeup di rumah atau pada saat mau acara, silakan juga ya. Nanti juga boleh dibantu ya, kalau misalkan ada pertanyaan, ya kalau misalkan aku kelewatan ya. Tuh, halo Mbak Rati, gitu kan. Oke, kesalahan pertama adalah tidak membersihkan wajah sebelum makeup. Itu adalah kesalahan umum paling awam yang pertama. Karena biasanya orang langsung pegang bedak, langsung pakai bedak, betul nggak? Ya. Nah, kali ini kesalahan umum kenapa? Karena ketika kita tidak membersihkan wajah pada saat kita mau starting makeup, itu wajah kita nanti hasil akhirnya jadi kusam. Karena kotoran, debu nempel tanpa dihapus terlebih dahulu. Ya. Jadi kesalahan umum pada pertama kali adalah tidak membersihkan wajah sebelum starting makeup. Makanya saya akan bersihkan wajah Mbak Rati. Saya membersihkan yang micellar aja. Tahu ya, udah tahu perbedaannya antara makeup remover sama micellar. Kemudian kesalahan umum kedua, bersihin wajah. Kebanyakan saya selalu kalau siap training pasti kasih tahu tips bagaimana bersihin. Bersihin wajah tuh seperti ini, digosok-gosok. Karena kenapa? Terkadang orang pengen cepet-cepet beres, cepet ringkes, betul nggak? Yang kedua itu. Jadi bersihin wajah pelan-pelan aja. Ini juga bisa membersihkan area bibir ya, jadi saya bersihkan. Mohon maaf ya Neng, dihapus semua ya Neng. Kamu pokoknya polos banget hari ini. Nah, ini bersihin termasuk lipstick, sisa-sisa lipstick yang sudah dipakai. Oke, jadi tadi kesalahan pertama adalah tidak membersihkan makeup wajah sebelum starting makeup. Yang kedua adalah cara pembersihan wajah yang kurang tepat. Jadi biasanya saya puter-puter atau arahnya ke atas. Nah, tadi Mbak Rati udah bersihin ya wajahnya ya sebelum kesini ya. Oke, jadi pastikan kondisi wajah bersih. Yang kedua adalah sebelum mulai makeup, supaya makeupnya lebih awet dan tahan lama, pastikan Anda memberikan nutrisi pada kulit Anda. Nutrisi yang seperti apa? Gunakan pelembab.
Nah, kenapa pelembab itu mengunci kelembapan kulit sehingga makeup itu lebih nempel, terus kemudian tidak crack. Crack itu kayak pecah. Ya, tidak apa sih namanya, ketika beberapa saat kan suka misah-misah nih bedaknya. Nah, dengan menggunakan pelembab itu akan mengunci kelembapan. Jadi saya pakai yang sebelah kanan dengan menggunakan pelembab yang sebelah tidak ya. Jadi bedanya antara yang pakai dengan tidak. Saya pakainya yang moisturizernya yang natural bright tone up. Oke. Jadi tipis aja. Kayaknya kurang tekan ya. Sip. Jadi kesalahan kedua, tidak menggunakan pelembab pada saat mulai makeup. Dan ini saya pakai yang natural bright tone up, dia akan meningkatkan kulit wajah sehingga terlihat lebih cerah, satu tingkat lebih terang. Nah, lihat ya. Kemudian, kesalahan umum selanjutnya adalah yang terpenting gini, menggunakan makeup itu pasti meningkatkan kepercayaan diri, tapi kalau misalkan penggunaan yang salah, bukannya tambah percaya diri, justru tambah jadi bahan kritikan orang, bener nggak? Ih, kok makeupnya terlalu tebal atau apa? Nah, itu sebenarnya juga salah satu yang mempengaruhi. Saya punya foundation, adalah penggunaan foundation. Kesalahan untuk pemakaian foundation, saya pakai yang foundation mana aja, yang penting caranya. Saya pakai contoh foundation. Oke. Kesalahan pertama adalah penggunaan foundation seperti ini. Atau ditaruh di 5 titik, kemudian kita ratakan dengan seperti ini nih. Nah, seperti ini, pakai foundationnya. Oke, sebenarnya nggak ada masalah dengan hal seperti ini, atau dengan menggunakan jari, kalau misalkan nggak punya spons, suka digini-gini ini. Kalau teman-teman menggunakan jari, itu terkadang memang kurang rata. Makanya kita perlu, kalau memang hasilnya pengen maksimal bersih, rata, rapi, seperti ini. Nah, ini kurang maksimal. Kenapa? Karena dia terlalu diseret berlebihan, dan kalau jarinya tidak benar-benar maksimal banget, itu bisa menyebabkan foundationnya tidak rata. Betul, kamu sering ngalamin kayak gitu nggak? Sering ya. Nah, bagaimana menghindari supaya foundationnya tidak rata? Aplikasikan, saya menggunakan spons, memang yang paling bagus sih menggunakan spons, tapi kalau memang tidak ada, bisa dimaksimalkan dengan jari, tapi benar-benar yang bukan yang asal-asalan, tapi benar-benar pelan-pelan satu-satu, kalau menggunakan jari. Untuk menggunakan spons, caranya adalah dengan cara di tepuk-tepuk. Saya biasakan pakai di daerah T dulu. Kenapa? Karena daerah T-zone itu adalah daerah yang paling cepat berminyak. Makanya kita harus buru-buru supaya tidak keluar minyak terlalu berlebihan. Nah, dap-dap pelan-pelan, pelan-pelan seperti ini. Kenapa? Supaya foundationnya benar-benar nempel di kulit. Dan saya selesaikan area per area dulu. Misalkan daerah ini dulu saya selesaikan, ratakan dulu. Mohon maaf ya Mbak Rati, saya sebelah kanan yang bagusnya, sebelah kiri percontohan ya. Oke, baru setelah itu pindah ke bawah misalkan. Nah, dap-dap seperti ini. Kemudian, cara mendepuknya juga jangan ditekan terlalu berlebihan. Karena kalau ditekan terlalu berlebihan, foundationnya akan nempel lagi, balik lagi ke spons. Jadi harus pelan-pelan aja. Sip. Nah, ini makanya beda ya antara yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Tepuk-tepuk pelan-pelan. Saya pakai aplikasikan ke seluruh wajah. Ini yang kanan ini yang do-nya ya, yang harus dilakukan, sementara yang kirinya tidak dilakukan atau dihindari. Nah, saya rapikan. Kemudian, kesalahan kedua dalam pemakaian foundation adalah tidak menggunakan warna yang tepat sesuai dengan warna kulit wajah. Jadi diusahakan memang benar-benar sama dengan tone kulit teman-teman semua, supaya hasilnya menyatu dengan warna kulit. Oke. Nah, cuping hidung terkadang suka kelewatan. Coba lihat.
Tuh hasilnya. Ini yang rata dan ini yang kurang rata. Ya, jadi sebelah-sebelah ya. Berarti nggak tahu loh sebelumnya kalau dia di make up-nya seperti ini ya. Pokoknya apa adanya ya. Kemudian, boleh kalau misalnya ada pertanyaan, udah 24 aja ya. Oke, ternyata salam kenal semua dari Pare hadir, dari Bu Husnu Fatimah, lihat dari Belen lihat, kemudian boleh ya kalau ada pertanyaan. Oke, dari Bu Endang Sukmara, Mbak Pop, jika sponnya dibasahi manfaatnya untuk apa? Oke, spon memang bisa digunakan dua cara, spon kering sama spon basah. Tapi kalau mau menghasilkan hasil makeup yang awet, memang supaya ini enaknya dibasahin, supaya dia lebih nempel di kulit. Tapi tidak perlu dibasahi juga nggak masalah, dan tapi dibasahi itu lebih hemat. Yang terpenting adalah setelah dibasahi jangan langsung dimasukin, tunggu dikeringkan terlebih dahulu ya supaya terhindar dari bakteri dan kuman ya. Oke, nih saya ratakan. Ini belum selesai. Sip. Itu adalah kesalahan umum dalam makeup untuk penggunaan foundation. Yang kedua, pemakaian bedak. Nah, cara pemakaian bedak. Oke, saya pakai bedak Twig. Nih. Pertama, teman-teman kalau pakai bedak, saya sering banget ngeliat nih. Saya suka banget ngeliat pakai bedak nih rata-rata. Tuh. Benar nggak? Kayak gini nih. Jadi kulitnya itu kena turun sehingga kalau dipakai secara rutin itu akan menyebabkan kulitnya cepat turun. Jadi kadang arahnya nggak beginilah, begini, begitu. Ya, itu adalah kesalahan umum dalam pemakaian bedak. Ya, terus gimana Mbak Popi kalau cara pemakaian bedak yang tepat? Oke, caranya ambil spons, lakukan gerakan dap-dap atau tepuk pelan-pelan. Biasanya saya mulai dari mata di bawah mata terlebih dahulu, lakukan gerakan menepuk. Nah, setelah itu ambil lagi, lakukan gerakan ditepuk ke wajah yang lain. Sip, pelan-pelan aja. Nah, sama seperti kita menggunakan foundation dengan menggunakan spons. Oke, bawah mata, dahi. Saya pakai sebelah kanan dulu. Nah, boleh dideketin nggak Mbak Rati ke sini? Jadi ini bedanya ya. Ini yang tadi pemakaiannya, ini kan downs-nya. Ini nggak rata hasilnya, ya. Dan akan cepat luntur. Kenapa? Karena dia tidak menempel terlalu lama di kulit. Baru setelah itu saya ambil kuas besar. Kenapa saya pakai kuas besar? Untuk meratakan atau membuang sisa-sisa bedak yang menumpuk atau berlebihan. Sip. Oke, nah itu adalah bagaimana kesalahan-kesalahan umum dalam makeup yang perlu dilakukan atau yang sebaiknya dihindari. Ya, ada pertanyaan mungkin Bu Endang Sumara sudah ya jawabannya ya. Oke, dari Ibu Dewi, untuk pemakaian foundation kelopak mata dikasih apa enggak Mbak? Oh, maksudnya kelopak mata dikasih foundation atau enggak gitu kali ya. Sebenarnya gini, boleh dipakai boleh enggak. Kalau misalkan teman-teman nggak punya eye primer, nah ini biasanya sebagai dasar untuk menggunakan eyeshadow, pakai ini. Tapi kalau nggak ada, pakai foundation juga boleh ya, supaya nempel eyeshadow-nya. Ya Bu Dewi ya. Oke, Bu Ernawanti, Sumatera Barat juga sudah hadir bersama kita. Maya Yusita. Apa nih pertanyaannya, Mbak Rati? Iya, benar banget Bu. Sebenarnya gini, kalau pakai jilbab nggak perlu sampai di leher karena akan mengotori. Cuma kalau kayak saya, ini harus sampai ke leher, anak rambut, sama di telinga. Kenapa? Supaya hasilnya rata. Jadi kalau acara atau foto nggak belang ya antara leher sama mukanya putih banget, lehernya agak gelap ya. Jadi pastikan tetap pakai foundation juga ya Mbak Maya ya. Oke, kemudian Mas Samba, Bu Mariani ya dari Mas Samba. Jauh nih Mas Samba dari Makassar ya. Oke, ya nih Makassar juga sudah hadir. Dari Cilacap hadir. Oke, Bu Dewi, terima kasih sama-sama Ibu sayang.
Oke, lanjut lagi. Saya bagaimana memakai blush on. Ya, saya mulai kesalahan-kesalahan umum dalam menggunakan makeup. Yang pertama saya pakai blush on. Nah, ini dia. Pakai blush on gimana? Saya ambil palet. Oke, saya ambil blush on bubuk. Oke, pemakaian blush on yang kurang tepat biasanya pertama diambil banyak-banyak tanpa dihentakkan terlebih dulu di kuas, terus pakainya di pipi. Boleh ke sini nih. Nah, seperti ini. Kalau di situ nggak kelihatan banget. Nah, di pipi ini diambil terlalu banyak berlebihan dan pakainya di sini, dari sini mulai. Ya, pemakaian foundation yang tepat. Foundation. Untuk kamu fokus ya, saya yang kurang fokus ya. Ambil blush, hentakkan sedikit. Nah, ini membuang bubuk eyeshadow blush on yang berlebih. Aplikasikan ini, kalau ini kan pipi, taruhnya di pipi. Ini tersenyum, Neng. Ini namanya tulang pipi. Aplikasikan tulang pipi. Jadi bukan di pipi. Tulang pipi, karena ini berfungsi untuk menonjolkan tulang pipi sehingga tulang pipi terlihat lebih tinggi dan wajah kita terlihat lebih tirus. Jadi pakainya di sini dan pelan-pelan aja, sesuaikan aja, jangan terlalu tebal. Nah, kalau dilihat tuh dia, ini di tulang pipi dan sebelahnya di pipi. Beda ya, wajah Rati kelihatan lebih tinggi sebelah kanan, sementara di sini kelihatan lebih melebar. Jadi itu bedanya pakai blush ya. Nanti ada yang agak beda. Kamu mau lihat kaca nggak? Tuh. Nah ya, jadi itu adalah kesalahan umum. Pengen sih pipi kita tuh merah merona, tapi bukannya merah merona jadi kayak jengkelin ya. Jadi yang tepat di sini nih, tulang pipi jangan terlalu merah banget. Dan ini pemakaian yang sering umum kesalahan adalah di pipi, terus pakainya seperti ini nih, terlalu nafsu. Ya, seperti itu. Diusap-usap, digosok-gosok ya. Oke, itu bedanya. Kalau dilihat di layar, teman-teman bisa melihat perbandingannya, wajah Rati lebih berkilau dibanding sebelah yang kiri dan lebih lebar yang sebelah kiri dibanding yang sebelah kanan. Karena dengan sebelah kanan pemakaian yang tepat itu akan membuat tulang pipinya terlihat lebih tinggi dan tirus ya. Oke, ada lagi. Oke, Meriani Yani, Mbak Pop, kalau misalnya saya buruh-buruh mau ke pesta, harus yang dipakai bedak apa ya, Mbak? Pakai Twekek aja, Bu. Twekek ini adalah bedak yang udah ada kandungan foundation, SBTWC. Kebetulan SBTWC ada 3 warna, bisa disesuaikan. Buruh ya? Nah, ini SBTWC, yang saya pakai Ikrati nomor 2. Jadi SBTWC itu Twekek adalah bedak yang udah ada kandungan foundation. Kalau mau nempel lebih lama, sponnya dibasahi air, baru dipakein kayak kita tadi pakai foundation ya, Bu. Setelah itu timpa lagi dengan bedak keringnya, dengan Twekek yang sama dengan spon keringnya. Jadi kalau mau buru-buru nggak mau pakai foundation, ada tahapannya, itu bisa langsung Twekek karena bedak Twekek juga covernya sangat tinggi. Ada 3 warna. Nomor 1 agak putih dan agak ngepink, nomor 2 kuning langsat dan natural, ketiga tuh warna kulit agak sedikit medium atau eksotis ya. Bu Meriani ya. Oke, Pak Sari pun hadir. Oke, Bu Endang, untuk kulit sawo matang lebih cocok warna blush on apa, Mbak? Untuk sawo matang karena kulitnya agak sedikit warna-warna tanah atau medium, kalau ingin terlihat lebih fresh, lebih glowing, gunakan warna-warna peach ataupun warna-warna orange dibanding warna pink ya, Bu Endang Sukmara ya. Oke, ini cara menggunakan blush on. Kemudian alis sekarang. Nah, kita akan menggunakan alis. Saya pakai yang warna coklat aja ya. Kebanyakan pakai alis adalah orang langsung seperti ini. Kebanyakan orang pakai langsung dari ujung depan digambar. Dari depan, bener-bener depannya itu ditebelin banget. Nah, kebanyakan yang saya lihat tebel banget di bagian depan.
kemudian digambar, dikencengin supaya alisnya tebal. Tuh, di depannya tebal banget. Nih, cara alisnya. Ya lagi ya. Habis ini saya di meja saya, nanti saya di... Oke, ini cara pakai alis kebanyakan, ya. Oke, untuk saya sambil cek lagi ya. Zizi Yanti, oh Zizi nama anak saya. Dan jangan anak saya ini, saya. Mbak Popi biasanya kalau pakai lip matte, kenapa bibir jadi kering dan kaku? Memang tidak semua orang bisa menggunakan lipstick yang berbentuk matte, karena memang dia akan menghasilkan hasil akhir yang sedikit kering. Tapi tidak semua bibir. Saya termasuk orang yang bibir yang gampang kering, tapi saya menggunakan Pro Matte lipstick. Pro Matte lipstick adalah salah satu lipstick matte yang menurut saya sangat soft banget di bibir. Kenapa? Karena dia ada kandungan moisturizer sama minyak biji alpukat yang membantu untuk menjaga bibir tetap lembab walaupun menggunakan lipstick yang matte. Tapi kalau misalkan ibu terasa memang pengen banget pakai lipstick matte tapi terasa kering, gunakan pelembab sebelumnya. Teman-teman bisa menggunakan seri dari Magic Mood Lipstick yang berwarna putih untuk memberikan kelembapan, baru setelah itu gunakan lipstick yang bentuknya matte. Ya, Ibu Zizi ya, manggil anak saya ya. Oke, terima kasih infonya dari Bu Mariani. Oke, terima kasih banyak sama-sama. Nah, bagaimana kalau membentuk supaya alis? Ini adalah kesalahan yang sering umum dilakukan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, karena kalau perempuan, alis seperti ini akan membuat di sini kelihatan lebih tebal, itu akan membuat kelihatan lebih galak. Ya, walau galak, judes, walaupun itu sebenarnya adalah sifat alamiah perempuan. Cuma jangan dilihatin banget ya. Nah, bagaimana untuk membentuk supaya kesalahan yang harus dilakukan? Menghindari, pertama sisir dulu alisnya. Kita nanti akan belajar bagaimana membuat alis yang sempurna, yang perfect ya. Tapi itu nanti di pelajaran spesial. Hari ini lebih ke do and don'ts-nya. Caranya, kalau tadi ketika kesalahan yang sering saya lakukan, biasanya saya bikin langsung dari ujung depan. Hindari, karena alisnya Rati udah cukup tebal, kenali dulu bentuk alisnya. Alisnya Rati udah tebal banget, jangan ditambahin seperti kita bikin alis dari nol. Kenapa? Akan memberi kesan alisnya lebih tebal dan Rati kelihatan lebih galak. Isi bagian yang kosong. Kita mulai bentuk polanya. Kalau dari sini tadi saya mulai dari depan, mulai dari setengah senti dari depan, bawahnya dulu kita bikin garis. Dan tangan saya tidak saya tekan, jadi saya arsir pelan-pelan. Nah, pelan-pelan ke atas, ikutin polanya, kemudian isi bagian yang kosong. Jadi saya nggak bikin banget alisnya supaya kesannya lebih natural. Jadi saya mengikuti bentuk alisnya, tumbuh rambut alisnya Rati. Karena Rati juga belum masih natural banget ininya ya, alisnya ya, tidak dicukur, tidak dicabut dan sebagainya. Nah setelah itu sisir maskara atau sikat, lakukan gerakan seperti ini searah pertumbuhan bulu supaya dia menyatu sama kulit sehingga terlihat lebih natural. Nah ini bagian depannya, sesuaikan. Dan selesai. Ya, jadi ini bedanya ya. Kalau misalkan lihat ke depan lagi, Mbak Rati, ini depannya masih natural, alis yang sama, ini yang berbentuk kotak, yang dari depan bikin alis. Jadi terlihat perbedaannya, ya. Oke, ya. Ada pertanyaan mungkin, itu adalah kesalahan-kesalahan umum dalam bikin alis. Oke, kita lihat lagi. Ada lagi pertanyaan nggak? Mbak Pop kalau mukanya agak gemuk, saya taunya badan Bu agak gemuk Bu. Coba jelaskan. Mungkin bulat kali ya. Kalau bulat bikin lekukannya ke agak melengkung ke atas. Jadi jangan datar. Itu kalau kalau dia melengkung ada patahannya, itu supaya membentuk siku supaya wajahnya terlihat lebih tirus. Tapi kalau misalkan Ibu bikin alis jangan melengkung bulat.
karena akan membuat wajah terlihat lebih bulat. Nanti akan ada sesi untuk kita bikin alis yang tepat ya, sesuai bentuk wajah juga ya. Tapi intinya ketika bikin alis kalau wajahnya bulat, usahakan menukik, bukan menukik, ada patahannya, lengkungannya. Tapi kalau wajahnya sudah tajam, harus dalam bentuk melengkung ke atas ya, supaya terlihat wajahnya simetris dengan bentuk alisnya ya. Oke. Bu Endang Sukmara, Mbak Pot, untuk kulit gelap lebih cocok menggunakan pensil alis warna hitam atau coklat supaya tampil cantik. Sebenarnya gini, untuk hasil natural sebaiknya memang menggunakan warna coklat untuk hasil natural. Tapi kalau untuk Anda pengen tampilannya lebih bold, lebih berani, bisa menggunakan warna hitam. Itu juga bisa disesuaikan sama warna bulu alis teman-teman semua ya. Bu Endang ya. Endang Sukmara, betul nggak? Oh iya benar ya. Kemudian apa nih? Oh, Martapura hadir. Yang nggak begitu punya alis, triknya gimana Mbak? Yang nggak begitu punya alis, triknya sih sebenarnya hampir sama. Jadi jangan pernah, ini kan alisnya Rati udah tebal. Kalau nggak punya alis tetap sama, dari depan sini bikin polanya. Tapi dengan menggunakan sikat maskara supaya depannya natural, disikat-sikat ke arah depan. Misalnya yang sini, disikat-sikat ke arah depan. Tetap harus bikin polanya kalau yang nggak punya alis ya. Kalau yang tadi kan saya cuma ngisi bagian yang kosong. Kalau nggak punya alis, punya cuma tipis, dibikin polanya dulu yang pasti ya. Kemudian Bu Ike dari Madiun hadir. Loren, Mbak, kalau wajah yang tirus gimana pakai alisnya? Oke, kali ini kayaknya pertanyaan tentang alis banyak ya nanti ya. Nanti saya akan bikin temanya khusus spesial untuk alis, karena ini lebih ke temanya do and don'ts dulu ya. Untuk yang tema alis banyak pertanyaan. Kalau udah menyangkut alis ya banyak pertanyaan. Nanti kita akan bikin spesial trik khusus untuk alisnya ya. Tapi secara umum tadi ya do and don'ts-nya, triknya. Oke? Oke, wah sudah banyak pertanyaan. Oke, sekarang yang ke berikutnya. Tadi saya sudah berbagi banyak tips untuk bagaimana kesalahan-kesalahan umum dalam makeup. Selanjutnya adalah, nah ini dia, eyeshadow. Eyeshadow, mana dia eyeshadow? Ini dia. Yang pertama adalah saya pakai eyeshadow. Oke, boleh agak ke depan lagi. Kesalahan umum, misalkan saya mau pakai eyeshadow warna coklat aja, kesalahan umum biasanya pakainya seperti ini. Seruk-seruk gosok, ngeblok banget. Terus sampai ke atas-atas. Full satu kelopak. Ya, kalau nggak, misalkan pengen smoky, pakainya gelap, warna hitam. Oke, caranya cuma beginiin doang. Terus, tidak dibaur. Nih, kebanyakan pakai cuma diusrek-usrek. Dan kalau pakai warna hitam, ini suka di bawahnya hitam. Saya hapus dulu. Oke, ini adalah, boleh melek? Itu adalah, nah ini kalau merem, ini adalah kesalahan umum kalau misalkan menggunakan eyeshadow. Jadi arahnya tidak dibaur. Jadi untuk memakai eyeshadow yang tepat, misalkan pengen pakai warna gelap, saya pakai warna gelap supaya kelihatan jelas ya, tapi tergantung warna. Caranya setelah menggunakan taruh bubuk di kuas, ini dulu supaya bubuknya tidak berterbangan ke bawah. Kemudian yang kedua adalah caranya tepuk dulu di kelopak. Nah, tepuk di kelopak ini supaya dia nempel sempurna sehingga makeupnya lebih, eyeshadow-nya lebih awet. Jadi ditaruh dulu di kelopak. Nah, setelah itu lakukan gerakan membaur ke arah atas. Jadi arahnya harus ke atas, bukan ke samping. Kalau ke samping takutnya melebar. Nah, pelan-pelan, tipis-tipis. Sehingga dia ada gradasi dua warna.
Coba lihat. Iya, betul sekali. Ya, jadi ini harus dibawa. Kalau ini kan kebanyakan orang pakai alis nih begini doang nih. Nih, udah begini aja. Bahkan sampai ke depan. Nih, tidak dibaur, artinya ngeblok. Udah gitu ngeblok, ke bawahnya itu adalah jatuh-jatuhan. Nah, kalau kita pakai smoky, boleh ke atas matanya, itu dia akan tumpah-tumpah di sini. Ya, jadi caranya dibaur ke depan, belakang, belakang. Itu untuk menghasilkan makeup yang sempurna. Bawahnya, nih, ini dia tidak melebar ke bawah, sementara ini lebar ke bawah. Jadi cara pemakaian eyeshadow yang kurang tepat itu akan mempengaruhi keseluruhan makeup, karena jatuh-jatuh warna gelap akan sangat sulit dihilangkan, maka akan meninggalkan bekas. Ya, dan biasakan setelah menggunakan eyeshadow dibersihkan tisu. Seperti itu, ya. Ada pertanyaan nggak ya? Tambah lagi. Oke, halo Mbak Popi, Bu Ike. Ya, udah lama kita nggak ketemu ya, Bu Ike ya. Kemudian mana lagi? Bu Lilishan, Cianjur hadir. Ibu Mega Lutfiana juga sudah hadir bersama kita. Ini adalah kesalahan umum yang sering dilakukan pada saat pemakaian eyeshadow, dan ini yang sebaiknya dilakukan. Ya, udah beda ya kiri kanan. Maaf ya, Neng. Sekarang adalah bagaimana pemakaian eyeliner. Nah, kebanyakan, mana ya eyelinernya? Ada nggak di situ? Oke, eyeliner saya akan menggunakan yang pensil dulu. Ini dia. Penggunaan eyeliner. Saya raut dulu deh. Diraut dulu supaya terlihat steril dan terlihat lebih tajam. Nah, penggunaan eyeliner biasanya juga banyak banget dilihat kalau penggunaan eyeliner di bawah mata. Saya fokus di bawah mata ya, kalau di atas mata itu hal yang umum. Kebanyakan orang menggunakan pemakaian eyeliner di bawah mata kurang tepat dan terlalu tebal. Kecuali Anda make-up-nya memang make-up tematik. Nah, seperti ini caranya kebanyakan atas. Suka tebelnya seperti ini. Dari mulai garis mata dalam, terlalu berlebihan pada saat menggunakan eyeliner. Di bawah mata khususnya. Nih, tuh. Ini kesalahan umum yang sering dilakukan. Apalagi di dalam mata ini nih. Di dalam garis mata ini. Nah, seperti ini. Itu akan membuat wajah kita terlihat lebih tua. Jadi, apa yang harus dilakukan? Saya selalu siapkan kuas. Ambil eyeliner, kita pakai dari belakang. Kita gunakan tepat di garis mata. Tipis-tipis aja. Pelan-pelan. Semakin ke dalam, boleh semakin tipis. Belakang boleh agak tebal. Nah, kali saya gunakan kuas untuk meratakan ke atas. Coba lihat. Nah, coba bandingkan. Beda nggak kiri sama kanan? Boleh ke sini. Itu dia, ke atas matanya. Nah, itu ya. Ini pakai eyeliner yang kurang tepat. Dan ini yang tepat. Coba lihat perbandingannya. Nanti terlihat lebih tua penampakannya yang sebelah kiri. Ya. Jadi itu salah satu cara do and don'ts atau kesalahan yang harus dihindari pada saat memakai eyeliner. Ya. Bawah mata yang terlalu berlebihan dan tebal. Ya. Oke. Hadir. Mata sipit warna eyeshadow yang cocok apa ya Mbak Pop? Warna natural coklat sebenarnya masuk untuk membentuk mata smoky. Sebenarnya mata yang sipit itu cocok banget untuk smoky, tapi perlu diperhatikan coklatnya boleh yang natural. Sebenarnya untuk membuat mata terlihat lebih besar harus menggunakan warna-warna yang terang. Tapi smoky adalah warna teknik yang paling tepat untuk mata yang sipit karena akan membuat mata terlihat lebih besar. Ya. Coba lihat nih, beda ya. Kemudian, apalagi nih tips yang akan dikasih untuk pemakaian makeup yang salah? Do and don'ts-nya. Blush on sudah, foundation udah, maskara. Mana maskara? Nah,
Pemakaian maskara. Pemakaian maskara di bawah terlalu berlebihan. Contohnya, atas matanya. Sampai dia berulang-ulang. Sampai dia berulang-ulang. Penggunaan maskara pada bulu mata bagian bawah itu sebenarnya bukan seperti bulu mata bagian atas yang memanjangkan, menebalkan, dan melentikkan. Fungsi pemakaian maskara di bagian bawah mata itu hanya untuk menunjukkan kalau di bawah mata itu ada bulu mata dan supaya simetris dengan bulu mata atas. Jadi kalau pakainya cukup dengan menggunakan ujung, dilakukan gerakan zigzag tapi nggak usah sampai ke dalam akar. Hanya bagian luarnya aja, tipis-tipis seperti ini. Sudah, dan tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Karena berat, dan ini akan melebar di bagian bawah. Ya, jadi kita lihat mata kiri sama kanan beda ya. Oke, itu adalah, boleh teman-teman nanyain tipsnya, apalagi yang kira-kira kesalahan umum yang teman-teman sering hadapi atau sering lakukan di rumah ketika melakukan makeup. Kalau Rati, karena Rati jarang makeup ya, jadi dan Rati ini ketika makeup pun pakai lipstick yang benar-benar soft dan natural, sesuai sama kepribadiannya ya. Oke, Teteh Siti, ada yang mana lagi ya? Oh beda, lebih bagus yang eyeliner sepotong, lebih menonjol seperti 3 dimensi Mbak Popchan ya. Teteh Siti Saodah Sopi Paris. Eyeshadow untuk mata agak besar, warna apa aja Mbak? Oh, warna agak besar, mata agak besar itu mungkin mata yang menonjol kali ya. Mata yang agak menonjol itu disarankan gunakan warna-warna gelap seperti coklat tua. Kalau boleh bebas warna apa aja, tapi gunakan ungu, misalkan mau gunakan warna ungu, gunakan ungu yang gelap. Kenapa? Dengan gunakan warna-warna gelap itu akan membuat mata terlihat lebih kecil. Ya, Mbak Teteh Siti Saodah itu untuk membuat, kalau matanya kecil mau dibikin besar, gunakan warna-warna yang shimmer. Shimmer itu ada yang glitternya, itu untuk membuat mata terlihat lebih besar. Jadi itu kebalikan dari warna terang. Ya, oke, terakhir apa lagi ya? Lipstick. Nah, saya ambil puas dulu. Lipstick, saya akan gunakan. Mbak Rati ini bibirnya termasuk kategori yang seksi. Bener ya tadi pesan sponsornya itu ya? Bibirnya agak sedikit seksi. Saya ambil warna dulu. Mana ya? Nah, oh ini. Ini ada dua sama-sama warna pink, dua sama-sama pink. Saya akan pakai karena yang kurang dilakukan, saya akan gunakan pinknya agak terang. Ini sebelah, jadi bibirnya agak beda ya. Maaf ya Neng ya. Oke, bibirnya agak sedikit tebal. Saya akan pakai yang pink terang. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri langsung perbedaannya ya. Ini saya pakai pink, yang pinknya agak terang. Nah, satu lagi bagian saya pakai bagian bawah. Saya sesuaikan sama bentuk bibirnya ya, benar-benar pure seperti ngikutin bentuk bibir aslinya. Tidak dikecilin, tidak dibesarkan. Nah, memang bibirnya seksi, Bu. Maaf ya, setengah. Sebenarnya saya nggak cerita loh, Kerati tema kita hari ini loh. On the spot. Oke, ini saya menggunakan lipstick warna pink. Dan saya sesuaikan sama bentuk bibirnya. Rati pure benar-benar asli sesuai bentuk bibirnya. Saya akan ganti sebelahnya saya akan pakai pink juga, tapi pinknya lebih tua, lebih gelap. Saya pakai yang versi lipstick eye yang Portia. Kalau yang tadi Cordelia. Ini lebih gelap. Sama-sama pink, cuma bedanya pink tua dan pink muda.
Nah, ini sama-sama juga saya sesuaikan dengan bentuk asli bibirnya, saya ikutin. Oke. Coba lihat, lebih terlihat tebal mana? Sebelah kiri kah atau kanan kah? Berarti ngerasanya yang mana? Nah, oh, nggak kelihatan ya, maaf ya. Oke, karena Rati bibirnya agak sedikit seksi, jadi gunakan untuk membuat bibir terlihat lebih kecil, gunakan warna-warna lebih gelap dibanding warna terang. Makanya warna bibir yang Rati sebelah kiri terlihat lebih tebal dibanding yang sebelah kanan. Ya, jadi yang satu kayak di setengah tawon, yang sebelah ya. Jadi ini, jadi kesalahan-kesalahan dalam makeup yang terkadang tidak disadari oleh orang-orang, bibir tebal mereka pakainya lipstick yang lebih terang, padahal itu akan membuat bibir terlihat lebih tebal. Gunakan warna yang gelap untuk membuat bibir terlihat lebih kecil. Terbalik, kalau misalkan bibir Anda tipis, mau ditebelin, gunakan warna yang lebih terang, seperti pink yang sebelah kiri. Tapi kalau mau ditipisin, pakainya warna gelap. Nah, kan kelihatan ya bedanya besar sebelah bibirnya. Nah, warna sangat mempengaruhi dalam bentuk wajah Anda atau warna bibir Anda supaya terlihat lebih tebalkah atau lebih tipiskah, ya. Coba neng kiri kanan, maaf saya dosa hari ini ya. Habis ini saya pasti langsung dihapus wajahnya Mbak Rati ya, keluar dari sini nggak mungkin kondisi seperti ini ya. Oke, Coen dari Dai, gimana caranya membuat bayangan hidung? Oke, ini salah satu tips tambahan sebenarnya. Oh ya, nggak apa-apa. Saya ambil tambahan supaya do and don'ts-nya seperti apa. Nggak apa-apa, Mbak Coen, sebentar ya. Kemudian, untuk eyeshadow mata sipit bagusnya pakai warna, karena kemarin tadi udah saya jawab ya Ibu Amelia ya. Mata sipit bagusnya untuk warna smoky, coklat muda, itu bagus banget dibanding coklat tua. Ya, coklat muda dipilih. Dan hidung yang pesat bisa tebal lebih mancung. Kalau bibir tipis yang cocok warna lipstiknya apa? Tadi udah saya jawab juga ya. Bu Berta mau mere hadir bersama kita. Oke, saya akan ambil eyeshadow warna coklat untuk membuat bayangan hidung. Saya akan bersihkan dulu kuas saya. Bagaimana membentuk bayangan hidung supaya terlihat lebih mancung. Yang tidak dilakukan adalah, nah ini penting. Nih, yang sering dilakukan teman-teman kalau bikin bayangan hidung supaya terlihat lebih mancung, biasanya pakai kuas, kemudian eyeshadow-nya yang coklat banget, langsung ambil dari sini nih. Dari sini terus bikin garis. Ngambilnya dari sini, dari alis, iya, supaya terlihat lebih mancung. Kemudian dibikin garis seperti ini, baurnya seperti ini. Tuh, seperti ini biasanya. Ini sering banget saya lihat, apalagi di kondangan-kondangan orang-orang menikah, ya banyak ya seperti itu. Ini agak kurang tepat karena palsu banget. Jadi caranya, ambil kuas di eyeshadow coklat. Kalau nggak punya, emang sebenarnya ada produk khusus sih untuk shading, cuma kalau nggak ada pakai shadow coklat saja, lakukan di lekukan kelopak mata, bukan di alis. Lakukan gerakan seperti ini dan bikin garis, dan pastikan garisnya sesuai ya, tarik garis lurus. Nah setelah itu, jangan didiamin seperti ini, dibaur. Pakai tangan juga bisa. Nah, kalau dilihat nih kiri kanan, nah ini yang bentuknya garis, ini yang, nah beda ya. Ini natural, ini garis seperti itu. Jadi itu bedanya. Tengahnya bisa teman-teman tambahin bedak untuk memberi kesan batang hidungnya terlihat lebih tinggi. Bukan eyeshadow yang putih yang ada shimmernya. Itu akan membuat wajah terlihat lebih berminyak. Dan tara, mancung langsung. Tapi ingat, ini yang do-nya, ini yang don'ts-nya, yang sebaiknya dihindari. Oke, kayaknya banyak banget tips dan trik kesalahan-kesalahan umum. Jadi mulai sekarang bertobat, bertobat dalam kembali ke jalan yang benar. Itu loh yang tadi Mbak Popi ajarin, sebaiknya disarankan yang seperti ini karena hasilnya akan lebih bagus dibanding yang kesalahan-kesalahan umum yang seperti ini. Coba lihat wajahnya terlihat lebih tua penampakannya dan lebih bagus yang sebelah kanan karena dengan teknik yang berbeda. Yang pasti sebenarnya gini loh,
kita kan pengen semua makeup itu terlihat lebih natural dan sesuai dengan karakter kita, jangan terlalu berlebihan. Jikapun terlalu berlebihan, boleh di saat event-event tertentu untuk ya, warna yang lebih tebal, lebih mungkin karena malam hari, cahaya kurang dan sebagainya. Tapi yang perlu disarankan adalah teknik dalam menggunakannya, cara pengaplikasiannya, ya. Jadi nanti sudah tahu ya, kamu ini begini nanti foto ya. Sini dikit nih, nggak kelihatan kamu nggak terkenal loh. Namanya Nyai Rati Kurniasi. Dia mau ngomong. Oke, ada lagi komen terakhir yang menurut saya sampaikan. Pertanyaan mungkin. Oh, udah terjawab ya, Mbak Chun dari Dai. Bener nggak sih namanya? Ya. Oke, itu dia. Senang banget saya berbagi tips. Jadi langsung dikerjakan ya, langsung nanti kalau misalkan pas mulai makeup di depan cermin, kata Mbak Popi ini jangan sebaiknya jangan ini. Betul sekali, langsung dicoba dipraktekin, diduplikasi. Kemudian sebelum saya closing hari ini adalah kamu di biar kelihatan cantik sebelum kamu nengoknya ke sana terus aja ya. Bisa nih. Nah, sini aja, begini. Garis par ya? Iya, tuh, cantik kalau dari samping. Mohon maaf kalau ada kehilafan, kesalahan. Tips yang saya berikan mudah-mudahan bermanfaat dan dapat meningkatkan sense kosmetik Anda khususnya dan umumnya secara secara umumnya. Dan berarti ada yang mau disampaikan? Nggak ada ya, bener? Kamu malu-malu kucing deh ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.